Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Dewi dengan NPM 202301500144. Saya dari kelas R3B. Kepada yang terhormat Ibu Fijriani MPD Kons selaku dosen mata kuliah Keterampilan Dasar dan Konseling. Di video kali ini saya akan menayangkan hasil proses konseling yang telah saya buat bersama dengan klien saya. Selamat menyaksikan, bye! Oh, hi! Wait a minute! Who are you? Halo, selamat siang Kak. Permisi. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau kenalan diri dulu ya. Nama saya Elizabeth Dewi. Kamu bisa panggil saya Kak Dewi, Bu Dewi, atau ya senyamannya kamu aja. Di sini saya sebagai konselor, saya siap untuk mendengarkan keluh kesah kamu, siap mendengarkan masalah yang sedang kamu hadapi, dan saya siap untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi dan menjadikan kamu pribadi yang lebih mandiri. Oke, itu aja perkenalan singkat dari saya. Sekarang giliran kamu, nama kamu siapa? Oke, terima kasih banyak Kak Dewi. Sebelumnya, nama saya adalah Novena. Oke, baik Novena. Jadi untuk proses konseling kedepannya, Novena akan panggil saya Kak Dewi atau Bu Dewi atau gimana? Oke, baik Kak Dewi ya. Novena tadi kesini naik apa? Jadi saya kesini naik ojek online, Pak. Oh, kira-kira tadi berapa lama perjalanannya? Jadi saya berangkat dari jam 9 sih, Kak. Jadi sekitar 1 jaman untuk sampai ke sini. Oh, 1 jam ya. Rumah kamu di mana tuh? Di Cibubur, Kak. Oh, di Cibubur. Macet gak tuh tadi dari Cibubur sampai ke sini? Enggak kok, Kak. Puji Tuhan tadi lancar. Oh, dari Cibubur ya Novena. Wah, hebat juga ya kamu berani pergi jauh dari Cibubur sampai ke sini sendiri naik ojek online lagi. Keren, saya salut sama kamu. Oke, Novena. Sebelumnya apakah kamu pernah melakukan konseling ke konselor atau ke psikolog? Belum sih, Kak. Kebetulan ini pertama kalinya saya konsul. Oh gitu, oke. Saya mau coba jelasin dulu ya. Jadi konseling itu nanti kayak gimana prosesnya. Jadi konseling itu di sini saya siap untuk dengerin keluh kesah Novena. Saya siap untuk dengerin masalah yang Novena akan sampaikan. Dan di sini saya siap untuk membantu mengentaskan masalah yang sedang dihadapi Novena. Jadi Novena tenang aja, nanti masalah yang Novena akan ceritakan, masalah yang Novena akan sampaikan akan terjamin kerahasiaannya, karena di sini saya bekerja di bawah SOP dan saya juga bekerja berdasarkan asas konselingnya itu asas kerahasiaannya. Oke, jadi itu aja tadi penjelasan singkat mengenai konseling. Apakah Novena sekarang udah siap untuk bercerita? Siap, Kak. Oke, Novena, masalah apa nih yang saat ini sedang Novena alami? Untuk akhir-akhir ini sih, mungkin yang pertama saya kurang akur ya sama kakak dan juga adik saya. Terlebih lagi, saya seringkali bertengkar, menimbulkan hal-hal yang kecil itu kadang bisa jadi kayak suatu perkara yang besar. Nah, terus selanjutnya saya juga merasa ada permasalahan di lingkup pertemanan saya yang mungkin dulu biasanya kita akrab, sering bercanda gurau. Nah, entah kenapa akhir-akhir ini tuh teman-teman jadi semakin jauh gitu ya. Mungkin karena udah tidak sefrekuensi atau
apapun. Tapi saya pribadi sih kadang kan suka mempertanyakan apa penyebabnya gitu. Jadi itu sih yang kadang juga mengganggu pemikiran saya. Nah terus mungkin yang terakhir ini ya, mungkin yang masih jadi pemikiran untuk saya, karena saya baru lulus, jadi kadang saya juga punya pemikiran dan juga rasa khawatir sama takut, terutama dalam soal pembelajaran, hal belajar, karena saya gagal di UTBK kan. Jadi ditambah lagi saya dituntut untuk bisa memenuhi harapan juga keinginan keluarga saya, bisa melanjutkan tingkat sekolah, yang mana saya juga mau gitu. Cuma karena kegagalan yang kemarin, jadi kadang saya suka merasa down dan suka merasa iri gitu sama teman-teman yang lain, mereka lebih sukses, tapi saya masih ada di posisi saat ini gitu. Ya, kira-kira itu aja sih Kak, 3 permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini. Oh oke, baik Novena. Kalau misalnya tadi saya coba rangkum masalah yang Novena hadapi saat ini itu ada masalah dengan adik kakak, terus masalah dengan pertemanan, masalah sosial berarti ya. Sama tadi yang terakhir itu masalah individu, masalah mengenai pribadi dan masalah belajar. Berarti Novena ini pelajar baru lulus ya, baru lulus tahun ini. Betul Kak. Oh jadi gap year gitu ya. Oke, mengenai masalah belajar ya berarti yang menjadi masalah utama dan mengganggu aktivitas Novena sehari-hari. Kira-kira gimana sih masalah belajar itu bisa menjadi masalah utama di hidup Novena dan menjadi ya mengganggu aktivitas Novena sehari-hari sehingga menghambat? Jujur untuk saya pribadi, sebenarnya bingung ya Kak untuk mendeskripsikan permasalahan ini, karena saya pribadi sendiri belum bisa untuk menemukan bagaimana sih cara belajar saya supaya efektif. Karena selama masih sekolah atau masa-masa setelah lulus persiapan untuk lanjut UTBK dan hal selainnya itu, saya belajar berjam-jam. Bahkan di hari libur pun saya juga tetap belajar. Jadi selama 24 jam sehari itu saya pergunakan untuk belajar. Nah, tapi meskipun saya udah belajar, saya udah mulai baca materi dan hal sebagainya, saya merasa kalau setiap saya ikut tes itu gagal. Yang pertama ikut UTBK itu gagal, terus mau coba mandiri, lewat jalur rapor pun juga gagal, lewat jalur nilai pun juga tetap gagal. Nah, itu yang menjadi titik dimana saya kecewa dengan diri saya sendiri, kenapa saya tidak bisa ada di posisi saya untuk lolos gitu. Padahal selama ini pun saya sudah berusaha. Itu aja sih Kak. Oke, baik Novena. Mengenai masalah belajar, tadi Novena udah sampaikan kalau Novena merasa kecewa dengan diri Novena karena di tahun ini Novena gagal UTBK. Berarti tahun ini tahun pertama Novena ikut UTBK ya? Betul. Oke. Kira-kira selama proses belajarnya Novena ini, Novena apakah belajar secara mandiri atau misalkan Novena ikut les bimbel, misalkan bisa di Kumon, di Novivi atau di tempat les bimbel lainnya? Saya belajar secara mandiri, cuma kadang saya juga belajar bersama dengan teman-teman sekolah yang lain, terus mengembangkan informasi dari internet, misalnya download e-book, ataupun juga berlangganan aplikasi belajar online. Oke, belajar mandiri ya itu kira-kira
kalau Novena belajar mandiri itu apakah orang tua biasanya datang untuk mendukung atau misalkan udah dibiarin aja Novena belajar secara mandiri, jadi orang tua hanya mantau, oh oke, anak saya sedang belajar atau bagaimana? Untuk orang tua sendiri sih hanya tahu saja ya, yang penting mereka tahu bahwa saya ya sedang belajar untuk persiapan UTBK. Oke, apakah dari orang tua juga memberikan harapan besar atau memberi tekanan besar untuk Novena supaya Novena ini bisa lolos di UTBK tahun ini? Ya jelas mereka juga memberikan atau mempunyai harapan yang besar untuk saya pribadi, karena kan saya juga baru lulus SMA ya. Pastinya mereka juga mau saya lanjut ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Kalau bisa sih perguruan tinggi negeri yang top seperti top 3, supaya ya masa depan saya bisa terjamin gitu. Edukasi yang saya dapatkan itu juga bagus. Nah, jadi mungkin itu yang jadi tekanan besar untuk saya, di mana karena saya gagal, jadi saya kecewa dengan diri saya, kecewa dengan orang tua saya, lalu melihat juga dengan teman-teman saya yang lain yang mereka sudah selangkah lebih berhasil, mereka sudah bisa apa ya, kayak mungkin istilah kata pamer gitu di sosial media, mereka udah pakai hal yang mereka inginkan. Jadi itu mungkin yang jadi rasa kesal dan juga kecewa saya. Oke, baik Novena. Saya simpati dengan cerita yang kamu sampaikan tadi. Saya rasa memang itu cukup berat. Tapi Novena harus tahu kalau ekspektasi dan harapan orang tua Novena supaya Novena bisa lolos di perguruan tinggi negeri, apalagi di top 3 tadi, itu bukan menjadi tanggung jawab utama Novena, dan seharusnya itu bukan menjadi masalah utama untuk Novena sampai Novena merasa tertekan, karena Novena tahu apa yang benar-benar penting itu adalah sebuah proses dan perjalanan supaya Novena bisa mencapai jalan kesuksesan, karena jalan kesuksesan itu banyak, jadi gak hanya dari masuk ke perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi mana aja bisa Novena lalui, terus dari jalan yang mana aja, karena jalan kesuksesan itu banyak syaratnya dan bisa Novena lalui semuanya. Seperti yang tadi Novena katakan, bisa melalui dari jalur mandiri atau dari jalur tes-tes lain selain dari tes UTBK. Iya, memang betul sih Kak, cuma mungkin saya merasa kalau saya nggak lulus di perguruan tinggi negeri yang top gitu, saya merasa saya tidak punya masa depan yang baik, karena dilihat dari reputasinya itu kan mereka juga udah terkenal gitu ya, terus juga alumni juga banyak yang juga berprestasi di segala bidang. Oke, Novena, saya paham perasaan Novena menghadapi masalah ini, tapi Novena perlu ingat bahwa banyak sekali cara untuk menempuh jalan kesuksesan, gak hanya dari jalur UTBK aja. Dan tadi Novena juga harus ingat bahwa Novena gak sepenuhnya memiliki tanggung jawab utama, tanggung jawab besar yang sampai menjadi tekanan bagi diri Novena untuk memenuhi harapan dan ekspektasi orang tua dan keluarga dari Novena. Oke, apakah Novena pernah melihat dari sisi perjalanan Novena yang berbeda? Mungkin saya yang terlalu fokus kepada hasilnya ya Kak. Jadi saya kurang tahu atau kurang sadar tentang perjalanan waktu saya selama ini, dari awal kelas 10 sampai kelas 12 itu ternyata juga penting gitu. Jadi saya lupa untuk mengapresiasi hal-hal kecil yang ternyata itu juga sudah berdampak ke akademik saya selama ini, cuma karena saya terlalu fokus sama visi saya mau masuk ini, mau masuk itu, jadi kurang saya hargai. Oke, tepat sekali Novena bahwa
proses perjalanan itu sangatlah penting dan itu sangat berharga. Tadi juga Novena udah bilang kalau merayakan hal-hal kecil itu juga penting sekali untuk dirayakan supaya kita ini tahu kalau kemarin kita sudah berproses lebih jauh, berproses juga untuk menjadi lebih baik, dan itu perlu dirayakan hal-hal kecil kayak gitu supaya juga bisa meningkatkan semangat diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mau konfirmasi lagi, tadi Novena benar untuk selama ini Novena ini belajar secara mandiri? Iya betul Kak. Oke, apakah ada metode lain selain itu atau gimana proses belajar mandirinya Novena itu biasanya Novena ngapain aja? Untuk prosesnya sendiri saya cuma baca buku pagi, baca sedikit ringkasan materinya, atau mungkin nonton video-video materinya, lalu saya mencoba untuk mengerjakan soal. Oke, tadi Novena sudah mengatakan bahwa Novena biasanya belajar mandiri itu biasanya baca buku, terus juga mengerjakan latihan-latihan soal, terus juga melihat tutorial dari video pembelajaran yang ada di sosial media. Sebenarnya 3 itu bagus, tapi itu strateginya kurang efektif dan kurang jelas karena tujuan ini tidak terarah. Maka itu yang membuat Novena mungkin merasa tertekan karena tadi seperti Novena katakan di awal kalau Novena ini belajar 24 jam hanya ketemu buku dan buku. Terus juga dari pagi ke pagi itu hanya belajar. Itu mungkin yang menjadi tekanan bagi Novena sampai Novena ini merasa down, terus juga merasa jadi pusing gitu karena strategi belajarnya ini kurang efisien. Atau mungkin Novena pernah punya metode lain selain belajar dari 3 itu? Saya kurang tahu sih Kak kalau untuk metode pembelajaran tersebut. Oke. Mungkin Novena bisa coba dengan metode belajar teknik Pomodoro. Apakah Novena sebelumnya pernah dengar teknik itu? Belum Kak. Oke, Novena. Jadi teknik Pomodoro itu teknik Novena ini belajar, tapi ada waktu istirahatnya. Jadi Novena nggak belajar terus-menerus selama 24 jam. Novena nggak berhadapan terus nih dengan buku dan latihan soal. Jadi Novena bisa menerapkan Novena belajar di awal dengan durasi waktu 20 atau 25 menit. Terus Novena kasih waktu istirahat, kasih waktu jeda sekitar 5 menit. Nah, dalam 5 menit ini Novena bisa pergunakan, bisa Novena baca buku lain, atau misalkan Novena bisa buka sosial media untuk Novena ini refreshing otak supaya otaknya bisa lebih segar lagi, jadi gak mumet gitu melihat banyaknya latihan soal yang harus dikerjakan. Dan Novena juga bisa merubah pandangan di depannya nih, gak harus ngelihat buku terus di sebelah Novena, di depan Novena. Seperti itu sih. Oke, coba Novena bisa bayangkan kalau Novena belajar secara fokus penuh dengan waktu 25 menit dan ditambah dengan waktu istirahat 5 menit, itu bisa menjadi proses perjalanan yang cukup efektif dan bisa efisien dan tujuannya bisa lebih terarah. Oh, bisa seperti itu ya Kak. Mungkin nanti akan saya coba deh Kak. Oke, baik Novena. Bisa dicoba dulu dengan metode teknik Pomodoro tadi dan Novena bisa lihat proses perkembangannya seperti apa ke depannya. Yang penting Novena harus memberi waktu untuk diri sendiri, jangan terlalu mendorong dan menekan diri sendiri sampai 24 jam belajar dan latihan soal terus-menerus. Apakah selama ini Novena punya hobi?
Oh iya, saya juga punya hobi sih Kak. Kebetulan saya suka dengan menggambar. Cuma karena semenjak kelas 12 ini kegiatan saya terbatas, waktunya terbatas, jadi saya sekarang sudah jarang melakukannya. Oh begitu, hobinya gambar ya. Wah bagus sekali hobinya menggambar. Nah dari hobi Novena ini, Novena bisa nih lakuin di waktu senggang tadi. Tadi kan teknik Pomodoro ini belajar 20 atau 25 menit. Terus juga ada istirahatnya waktunya 5 menit. Nah di waktu 5 menit ini Novena bisa nih gunain waktu istirahatnya ini buat melakukan hobi Novena, yaitu menggambar. Biasanya Novena ini kalau gambar, apakah gambar di lingkungan sekitar atau misalkan gambar sesuai dengan imajinasi yang ada di pikiran Novena? Saya lebih suka menggambar imajinasi yang saat itu sedang saya pikirkan sih Kak. Tapi akhir-akhir ini untuk terakhir saya lebih suka mengembangkan eksplor saya untuk gambar-gambar flora, jadi gambar-gambar tentang bunga, tentang tumbuhan, ya seperti itu. Oke, bagus sekali Novena. Jadi mungkin dengan melakukan hobi Novena itu yaitu menggambar, itu bisa membuat waktu istirahatnya lebih bermanfaat dan bisa lebih efisien supaya tujuan belajarnya ini lebih terarah. Bagus sekali. Jadi gak ada salahnya untuk mencoba melakukan hobi Novena di waktu senggang di tengah-tengah waktu belajarnya Novena. Itu ide yang bagus Kak. Mungkin akan saya coba untuk meluangkan waktu ke depannya. Oke, bagus Novena, tapi Novena harus ingat ya bahwa Novena ini hidup bukan hanya untuk belajar terus-menerus, belajar tanpa henti, belajar 24 jam. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana Novena dapat merawat diri. Novena juga bisa menikmati setiap proses perjalanan yang Novena lakukan di langkah-langkah yang telah Novena lakukan sebelumnya. Dan juga dari hal tersebut Novena ini bisa belajar bahwa semua hal yang Novena lakukan ini nggak semuanya itu berjalan sempurna. Tapi Novena harus ingat bahwa setiap langkah kecil yang Novena kerjakan, yang Novena lakukan itu dapat menjadi sebuah proses perjalanan yang nantinya akan membuahkan pencapaian yang dapat terarah tujuannya dan lebih efisien. Oke Kak. Oke, baik Novena, saya senang Novena sekarang bisa merasa lebih baik. Ingat ya Novena, kalau misalkan Novena butuh bantuan atau butuh untuk bercerita, di sini saya siap membantu, saya siap mendengar cerita dan permasalahan yang sedang Novena alami, dan saya siap membantu mengataskan permasalahan yang Novena hadapi. Kamu bisa datang ke saya kapan saja jika Novena butuh. Pasti Kak. Sekarang saya sudah merasa jauh lebih siap untuk menghadapi ujian dan masa depan saya nantinya. Oke, bagus Novena. Saya senang mendengarnya. Sekarang Novena sudah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mandiri, dan itu luar biasa. Jangan lupa untuk merayakan hal-hal kecil dari pencapaian Novena, dan Novena harus hargai setiap proses perjalanan yang telah Novena lakukan. Semoga kedepannya Novena bisa sukses dan semoga proses belajar yang menggunakan metode baru nanti yang akan Novena lakukan bisa mengarah ke yang lebih baik dan tujuan dari belajar Novena ini dapat tercapai secara maksimal. Baik, terima kasih banyak Kak Dewi. Pastinya setelah konsultasi ini saya akan melakukan yang terbaik. Oke Novena, semangat selalu ya. Novena harus ingat bahwa setiap pencapaian itu harus dirayakan walaupun kecil. Kalau misalkan Novena butuh bantuan dan Novena butuh dukungan, Novena bisa datang ke saya kapan aja. Saya di sini siap untuk mendengar dan saya siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Novena hadapi jika Novena membutuhkan dukungan dari saya. Baik, terima kasih banyak Kak. Sama-sama, sehat selalu ya Novena.
Semoga sukses selalu. Kasih. Siang Kak. Oke, sekian adalah video yang telah saya buat bersama klien saya mengenai proses konseling. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye, sampai jumpa di lain waktu.